Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat Kang I Official dimanapun kalian berada, semoga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang kisah cerita nyata yang akan saya ungkap melalui Abah, yaitu Abah Edi namanya, gitu. Beliau sempat disebut apa ya namanya? Sableng. Kenapa? Karena ada cerita-cerita tertentu melalui nama ini. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu dengan Abah Edi, gitu. Langsung saja gua kenalin dengan sosok Abah Edi ini yang sudah berkelana kemana-mana, guys. Yo, tekan tombol subscribe guys. Hui. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Gimana? Jadi Sehat? alhamdulillah sehat-sehat. Udah lama ya kita nggak jumpa ya. Jadi sosok Abah Edi ini memang panutan saya, guys. Panutan dalam segi apa ya, kehidupannya, untuk memotivasi saya segala macam, harus bangkit. Jadi gimana keluarga, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Gitu. Jadi kali ini saya pribadi pengen tahu nih, cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui dalam kehidupan ini. Mungkin Abah punya berbagi pengalamannya dengan kita, supaya kenapa netizen yang belum pernah ngalamin itu jadi tahu nih harus gini, jadi tahu harus gini, kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih perjalanan awal hingga sekarang itu beliau sudah berapa lama menjalankannya atau gimana-gimananya, nanti kita kupas. Jadi perjalanannya Abah sebenarnya dari tahun berapa? Dari waktu bujangan. Berarti tahun 80-an mungkin, atau 70? Tahun 89. Berarti itu udah mulai mendalami ya. Lagi berjalan. Lagi berjalan. Nah. Gitu. Awal mulanya itu ngeliat atau termotivasinya kayak gimana, tiba-tiba terjun memang pengen tahu nih seperti ini dunia ini gitu loh, Bah. Jadi awalnya begini ya. Abah itu lagi masih di SD lah, kelas 6 SD, masih ya. anak-anak. Abah itu mau sembahyang duhur, ceritanya. Abah itu kan dulu mah di empang kalau mandi ya, dekat musola itu di empang. Nah, Abah itu lagi mau wudhu. Nah, terus bercanda-bercanda kali sama orang gitu ya. Orang di situ cuman perempuan, itu udah gede lah dia itu ya, udah dewasa. Nah, Abah dijeburin. Akhirnya kan sama kopiahnya pada basah ya. Nah, sama Abah jorogin lagi, jeburin. Nah, akhirnya Abah mau pulang, mungkin dia itu ngadu ke saudaranya. Nah,
saudaranya itu kan laki-laki udah istilahnya dewasa lah. Benar. Abah digampar kupingnya dari belakang. Oke. Sampai Abah kleng gitu ya. Pas ditengok, waduh, orang gede dia mah. Abah nggak berani gitu ya ngelawan. Soalnya kan lain jauh umurnya. Bener. Gitu. Akhirnya Abah tuh dari situ berpikir terus. Abah nggak ngomong, nggak ngadu ke orang tua pun. Cuman di dalam hati Abah nggak bisa melawan gitu. Padahal Abah nggak salah. Bener. Gitu ya. Nah akhirnya Abah keluar SD. Abah mondok dulu. Di pesantren di itu? Pesantren, enggak, di pesantren sini dulu, Kuningan. Di pesantren Kuningan. Di pesantren Kuningan cuman sebentar. Nah akhirnya Abah ikut jualan sama kakak Abah. Tapi itu di perasaan hati inget aja lagi digampar terus tuh. Nah akhirnya Abah mau berguru gitulah. Benar. Nah akhirnya Abah sama ada orang yang ngopi-ngopi ke warung, suka Abah dengerin. Nah pas ada yang ngomong permasalahan ilmu gitu ya. Akhirnya ketemu sama Pak Warki orang Subang. Iya, tuh, orang Subang. Sama Pak Warki orang Subang, Layapan Pak Gaden, dekat Belendung situ. Cerita-cerita, ya Abang nggak ngomongin bahwa Abah punya perasaan begitu ya. Ya Abah istilahnya pengen berguru aja gitu. Ya akhirnya nggak bilang sama kakak pun, pura-pura nungguin warung aja gitu, warung bubur kacang hijau gitu. Iya. Mie segala macam lah gitu ya. Nah akhirnya udah ada 2 bulan tuh di Jakarta. Nah pas gajian tuh Abah digaji sama kakak Abah, digaji 40.000 sebulan itu. Sebulan itu. Perasaan gede banget tuh ya. Akhirnya udah callingan sama Pak Warki, saya mau dijajab, mau minta diantar lah. Ya akhirnya diantar Abah ke daerah Purwakarta, daerah dekat Jatiluhur, Desa Ciroyom, Kampung Ciroyom, Desa Cicadas. Iya. Di situ dekat PT Pasifik dulu, itu PT gede lah. Tapi dulu masih keadaan sepi tuh, kampungnya nggak begitu rame. Ya. Akhirnya Abah ke sono berangkat. Nah, berangkat sama Pak Warki tuh ke sono. Cuman bawa pakaian di tas tuh ke sono. Di sono di Pak Kiai Dahlan. Pak Kiai Dahlan. Pak Kiai Dahlan. Nah, yang asalnya dia itu dari Garut, dari Pamengpek. Pak Kiai tersebut ya. Dari Dangyangnya sono. Nah, Abah akhirnya diam di situ. Nah, kebetulan Abah itu nggak punya anak dari si emihnya gitu. Jadi Edi itu dianggap anak lah sama situ, Abah. Sama Abah. Dahlan ini. Nggak boleh di Kobong, nggak boleh di Nagrak gitu. Ya. Udah di sini aja gitu. Terus Edi bilang kan nggak ada kitab, nggak ada apa gitu, Bah. Udah ngantar di sini aja, cina ada tuh. Iya. Ya akhirnya di situ. Ya lama-lama akhirnya seperti orang tua sendiri, ibu sendiri. Akhirnya ya Abah Edi juga ya pekerjaan di rumah gitu ya. Nyapu-nyapu, ngepel, kalau nggak ada kayu bakar nyari. Nah, kan ada banyak ingon-ingonnya tuh, ada bebek apa. Ya sambil ke sawah, anuin bebek segala gitu. Tapi hasilnya nggak diterima sama bapak tuh, dikasihin aja ke Edi, udah buat Edi aja katanya. Hasil telurnya segala macam ya. Tuh lama di situ langsung dikasihnya buku kosong sama pulpen tuh sama Abah. Buat apa itu? Kan mau dikasih gitu. Jadi dikasih istilahnya buat pedoman lah nanti ya, nulis ibaratnya ilmu ini buat ini gitu ya. Terus
Ya saya tulis, saya apalin, udah apalin. Nah baru didawamin, dipuasain, tuh. Puasa terus, lama-lama kelamaan banyak tamu dari mana-mana ke dia, dari angkatan pun banyak tuh dulu. Nah Edi sempat minta, ya istilahnya kalau buat ya zaman dulu tuh ya masih kene inilah buat kekuatan gitu ya, istilahnya buat pukulan gitu ya. Masih jiwa muda gitu kan. Masih jiwa muda, lagian udah ada dasar saya kok dipukul dulu gitu, nggak bisa lawan gitu ya. Nah akhirnya saya belajar terus di situ. Nah waktu malam-malam ada tamu dari jauh tuh ke Abah. Dia mungkin seorang temannya juga, kayaknya temannya, soalnya udah agak tua juga. Dia ngomongin masalah tergiling gitu ya. Terus ngomongin masalah ilmu kebal, waktu perjuangan dia katanya 45 tuh katanya dia. Bisa-bisanya gitu waktu zaman DI itu dia ditembakin kok nggak bisa nembus gitu. Nah akhirnya Edi padahal pura-pura tidur tuh. Nah paginya langsung nanyain minta. Nah belum dikasih, belum cukup umur Jang, gitu kata Abah ya. Bener, kata Abah. Tapi saya memaksa terus nuring minta itu, nggak mau kerja. Bener. Nggak mau ke sawah, kayak ke bapak sendirinya aja, kayak ke ibunya sendiri. Bener. Udah karena udah ada tahun-tahun di situ ya. Nah akhirnya dikasih, lama kelamaan dikasih, cuman dia titip, belum cukup umur Jang, tapi boleh dicoba dulu. Ya. Nah akhirnya dicoba, tuh dari bacaannya itu yang tadi saya ceritain ke AA sebelum ini ya. Nah digabungnya sama yang lakot ja'akum itu ya, sama Allahumma ini maglubum gitu. Iya. Nah akhirnya dibeli sama puasa tuh selama 7 hari 7 malam puasa biasa itu. Puasa biasa 7. Nah terakhirnya pati geni tuh katanya mesti pati geni, berarti terakhirnya sehari semalam pati geni tuh. Jadi totalnya 8 hari. 8 hari totalnya gitu ya. Nah udah itu terus cerita datang lagi temennya Abah itu dari Gunung Parang. Dari Gunung Parang ke Abah cerita masalah lagi muda dia, lagi dia zaman 45-an katanya gitu ya. Nah dia ngomongin masalah tapak sancang. Nah, jadi tapak sancang. Tapak sancang itu kalau Saepi Banyu. Ini Saepi Banyu ya? Iya. Yang bisa jalan di atas air. Terus? Nah ke situ jadi wah ini nih mau minta lagi gitu ya. Nah terus bilang sama Abah saya minta nguring. Akhirnya belum cukup umur kata bapak itu ya. Nah akhirnya Edi gitu lagi ya. Akhirnya mungkin ya Allah mengizinin dikasih, disuruhnya saumnya 21 hari. Saum biasa juga itu. Itu saum biasa 11 hari ya. Yang 20 hari yang 10 harinya mesti pati geni. Nah dijalanin udah cacap yang 10 hari langsung ke pati geni. Pati geninya baru 4 hari 4 malam nggak kuat Edi, nggak kuat. Oleng mandi, disuruh jangan mandi tuh. Mandi di mana? Mandi di kali. Kan dari sini ada mungkin 100 meter ke Kali Citarum lah. Berarti sambil menjalankan ilmu itu sambil berkelana? Sambil inilah istilahnya
jalan kaki kemana gitu aja, ya? gimana maunya aja gitu. Harusnya kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Terus jangan beli makanan, jangan minum. Tapi kalau ada yang ngasih, baru diminum, baru dimakan. Gitu. Tapi itu di situ udah setengah inget, setengah enggak. Oke. Ya begitu. Karena mungkin dari umur belum kuat, belum cukup kali ya. Belum cukup di umur, belum cukup juga di wawasan masalah ilmu, udah tingkatnya lumayan gitu kali ya ayah. Nah akhirnya Edi oleng, mandi, dikarenakan mandi tuh nggak kuat, panas, mandi. Akhirnya kata orang-orang sono juga ditelanjang lah apalah gitu ya. Sampai orang pada takut katanya. Akhirnya ya alhamdulillah belum jauh keluar dari desa situ, langsung ke Abah ke ini lagi. Ada yang bawa gitu dari langsung dikasih. Di mana ketemunya? Di itu yang mau ke arah Jatiluhur, Cikau Bandung. Oke, berarti Abah ini lagi berkelana sampai Cikau Bandung. Cikau Bandung masih dekat lah dari Ciroyom, baru melewati Citarum. Oke. Akhirnya dibawa pulang katanya ya. Sama keluarga? Enggak, sama Abah, sama yang nganterin ke rumah Abah. Kan kenal gitu ya. Itu dari Kuta mana, Hegar mana, itu pada kenal lah gitu ya. Nah, akhirnya bawa pulang, dikasih air. Nah, alhamdulillah mendingan. Berarti sempet kalau kasarnya mah ya. Iya. Sempet edan. Iya, edan lah gitu. Ya, sempet edan. Berapa lama itu, sebulan ada? Enggak, untungnya belum jauh jalan kakinya gitu. Oke. Ya bangsa 2 hari, baru 2 hari. Langsung ke ini lagi sama Abah, dikasih air, dikerem di rumah, terus diobatin lagi. Alhamdulillah bisa sembuh lagi. Kalau belum kuat, Abah pesan. Nanti kalau sudah Abah nggak ada, silahkan, cuman caranya begini itu ya. Ya saya nggak bisa beberin kalau itu ya. Iya. Itu karena privasi ya. Ya. Oke. Ya. Nah udah di Kuningan, jangka 4 tahun apa 3 tahun lebih tuh nggak pulang-pulang, dikirainnya hilang sama saudara sama apa, soalnya pergi dari warung pertama itu nggak bilang sama kakak sama gitu. Siapapun dikirainnya hilang aja. Nah dikirain hilang, mungkin di kampung juga rame lah. Bener. Dikirain hilang. Nah pas pengen pulang, keingetan ke rumah terus, ke orang tua, bilang ke Abah, Bah pengen pulang, Bah pengen pulang. Ya udah nanti dianterin sama Abah. Nah akhirnya pulang ke Kuningan, dianterin sama Abah. Pas pulang pada nangis semua tuh, orang tua, ibu, saudara ya. Dikarenakan udah lama nggak pulang-pulang, dikirainnya hilang apa kemana. Ada berapa tahun? Itu bangsa 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Nggak pulang tuh. Jadi keluar dari rumah, itu berarti 3 tahun tuh udah lost contact aja dengan keluarga ya. Oke. Nah dari situ Abah kembali lagi ke Purwakarta, ke Ciroyom. Nah saya di Kuningan. Akhirnya lama di Kuningan sampai jarang ke sono gitu. Tapi kalau ada orang yang mau istilahnya apa namanya kalau nyareat ya. Nyareat ya. Kalau ada yang nanyain, saya unjukin ke sono. Ya. Tapi ya alhamdulillah sih ya. Sekarang juga biasanya suka ada kan yang biasanya nyareat ke Abah sendiri. Alhamdulillah masih ada gitu ya. Ada aja gitu ya, ya Abah tolongin gitu. Cuman yang di real gitu ya. Di real dalam arti? Di real itu tidak mengpar dari real. Tidak melenceng dari agama. Iya gitu ya, ya istilahnya buat asihan, buat orang yang jualan gitu ya.
ya kita juga nggak bisa, kita minta lagi sama Allah gitu ya. Betul. Tanpa izin Allah kita tidak akan bisa ya kan. Ya. Biarpun katanya ilmunya banyak, ininya banyak, tapi kalau belum diizinin sama Allah, sama Tuhan, nggak bisa ya. Belum diijabah ya kan. Belum dikabul gitu ya. Nah akhirnya Abah di Kuningan cerita-cerita, pengen sekali lagi dicoba tuh. Waktu lagi di Purwakarta itu gagal. Saipi angin juga? Bukan, Saipi Banyu. Nah, napak sancang katanya ya. Nah, dicoba lagi, tapi nggak kuat. Tetap nggak kuat. Nah, akhirnya sampai ketemu sama orang-orang di situ. Oh, si Edi gila katanya, si Edi gila. Sama tetangga, sama orang tetangga desa. Dicobanya di kota Abah sendiri kan. Kalau yang pertama kan dicobanya di Purwakarta gitu kan. Berarti di kota sendiri pun, di rumah sendiri. Iya. Yang kedua kalinya coba lagi gitu. Cuman tetap gagal, nggak kuat. Soalnya itu udah tingkat tinggi. Betul. Ya akhirnya dicoba tuh sampai baju rusak, pakai apa tali apa segala macem. Dulu waktu zamannya ada SDSB. Sampai keluar desa, sampai banyak yang nanyain nomor segala macem ke Abah ya. Setiap orang wow banyak tuh yang nanyain. Ketemu sama ibuku. Nah, ibuku Cimini Balong sampai dia nangis naik di dokar. Aduh, anak aing kok jadi gila katanya tuh ya, sedih dia itu. Nah, akhirnya Abah nggak kuat, nggak diterusin. Tuh nggak kuat, nggak diterusin sampai sekarang pun nggak gitu ya itu. Soalnya mesti benar-benar bersih ya itu kali. Jadi memang harus benar-benar apa ya? Memang kalau niat mah udah ada unsur ikhlas, ridho ke gitu situ kan. Kali ya. Karena memang yang berat itu di mati geninya kan? Iya, di mati geninya. Terus yang bikin bebannya kan kalau sekarang udah rumah tangga gitu. Betul. Ya. Punya beban. Betul. Nah, akhirnya kan enggak inilah. Sebenarnya sih ya kalau memang kita cuman di situ di ilmu kegaiban itu biasanya yang udah saya survei sendiri, pertama lupakan duniawi, betul? Iya, betul. Itu. Betul, ya. Jadi mesti tenang jiwanya. Banyak fokus di keilmuan tersebut ya. Iya, gitu. Iya benar itu. Makanya kita ambil hikmahnya gitu kan. Iya. Jadi boleh mempelajari ilmu ini, ilmu itu, cuman ya jangan terlalu dalam. Iya. Kenapa? Iya. Karena efeknya itu akan lupa sama duniawi. Iya. Betul. Iya, sama duniawi. Kenapa? Karena memang kita juga ditugaskan untuk mencari nafkah anak istri kita, betul? Iya, betul. Gitu. Betul, itu. Jadi sebenarnya sih ya bisa-bisa aja, itu kan memang pribadi masing-masing ya, Pak ya. Untuk masalah keilmuan ini. Cuman ya lebih disarankan ya seimbang, karena memang seimbang itu yang beratnya itu ya, Pak ya. Mesti kebersamaan antara duniawi dan keilmuan tersebut itu memang harus bisa mengimbanginya. Iya, kayak gitu. Bisa. Memang kalau misalnya kita terlalu berat dengan keilmuan ya efek resikonya itu sampai gila kan. Kayak gitu. Jadi makanya untuk keilmuan ini yang dibilang belajar tanpa guru bakalan ya gitu. Seperti itu. Gitu kan. Iya. Terus kita kupas untuk masalah belut putih. Abah udah pernah belum nyobain belut putih? Nyobain belut putih pernah, tapi gagal. Jadi gagal. Memang yang dinamakan belut putih itu suatu keilmuan yang untuk menjaga diri kita di saat
ada terdesak. Iya, betul. Iya betul. Jadi itu masuknya buat penjagaan diri kita. Kalau ibaratnya kita lagi ada repet, istilahnya mendesak, secara tidak bisa hampura, istilahnya mentok lah gitu. Kita mau dianiaya orang, gitu ya. Nah baru di situ Itu bener nggak sih kalau yang dinamain belut putih itu bisa menghilang segala macam? Belut putih itu, kalau belut putihnya sih bisa, cuman itu dengan digabung lagi. Oke, dengan bacaan-bacaan tertentu ya. Iya, gitu. tapi kalau semacam belut putihnya aja itu mah hanya buat istilahnya kalau digoroyok orang, nggak ini gitu ya, nggak kena. Jadi walaupun kepukul ke apa nggak licin ini. gitu ya. Licin gitu ya. Tapi kalau katanya buat menghilang apa mah itu mah ada lagi tambahannya gitu kan, tambahan untuk ayat-ayat tertentu ya. Jadi digabung gitu. Betul. Setelah itu pengalaman apalagi yang bisa di-share untuk kita, untuk netizen, contohnya ya pengalaman mistis lainnya, entah lagi kemana, jalan kemana, tiba-tiba diganggu inilah, diganggu itulah. Biasanya suka ada nggak sih? Kemungkinan ya kalau permasalahan itu ada aja sih ya. Ada aja ya. Tapi secara bagi Abah, jadi untuk suatu kajian buat kita gitu. Jadi buat introspeksi diri kita, kajian kita, oh begini. Tapi kalau kitanya dekat sama Allah, kitanya tahu, oh ibaratnya segininya begini, oh berarti mesti pakai ini. Tapi tetap kita minta sama Allah dijaga gitu ya. Oke. Insya Allah nggak bakalan kena. Betul. Gitu ya. Betul. Berarti pernah melanglang buana kemana aja ya, Abah? Abah ya kalau melanglang mah ya istilahnya banyak sih ya. Cuman ya kalau masalah keilmuan gitu ya, yang Abah pelajari ya mungkin ya belum seberapa sama orang-orang yang lain gitu ya. Jadi di atas langit ada lagi langit ya? Lagi, seperti iya. itu. Jadi Abah nggak istilahnya, wow udah megang ilmu ini, wow gua kuat, gua ini. Enggak. Kalau tanpa izin Allah gitu, Abah nggak ini orangnya, nggak istilahnya ke sesama itu sebodoh amat gitu ya. Jadi dia mau bagaimana itu urusan dia. Abah ya urusan Abah aja gitu ya. Jadi lu gue ya. Cuman ya kalau istilahnya Abah diinjak, masa diam aja gitu ya. Kalau Abah nggak salah, kok Abah diperlakukan seperti ini, memang ya Abah mungkin ya kalau dicubit berontak ya. Iya. gitu. Banyak sih ya Abah pengalaman sih ke Sukabumi, ke Banten, terus ke Cilacap, gitu ya. Sampai ke Jawa pun udah pernah? Udah pernah, Oke. ya. Ke Pagelaran, kemana gitu ya. Terus sampai ke Jawa Timur, gitu ya. Jadi udah makan asam garamnya. Ya, cuman gitu ya, Pak ya. Cuman ya, paling yang saya apresiasi dari Abah ini, pertama memang Abah ini guys selalu rendah hati gitu. Jadi selalu rendah hati dalam arti tidak mau menunjukkan keilmuannya kayak gitu. Meskipun memang ada langit di atas langit gitu kan. Iya. Cuman ya memang harusnya seperti kayak gitu kan. Makanya yang saya salut sama Abah ini tidak pernah menunjukkan rasa gua yang paling hebat gitu kan. Makanya saya selalu
kasih arahan sama Abah ini untuk memotivasi gimana nih perjalanannya Abah, jangan sampai netizen yang lain pun gitu kan salah jalan gitu loh Bah. Iya. Karena kenapa? Masih mending kalau memang ada gurunya gitu kan di Iya. saat kita atau yang lainnya mengamalkan keilmuan yang lain. Kalau memang jadi gila, siapa yang akan Tanggung jawab yang akan iya. ngambil gitu kan? Iya. Kayak gitu. Jadi ya paling kita petik hikmahnya, Iya. faedahnya, sama apa ya, edukasi Iya. gitu kan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah bagi kita semua. Amin. Gitu. Untuk sharing-sharingnya, terima kasih banyak atas sharing yang udah diberikan nih Bah. Iya. Kayak gitu mungkin next time kita akan berbincang-bincang lagi lebih dalam ya Bah, boleh ya Bah? Boleh. Kayak gitu. Jadi cukup kita di sini untuk tayangan-tayangannya. Standby terus di Kang Ii Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.